Dunia akan menghadapi musim badai Atlantik yang gila, bahkan mungkin lebih buruk daripada tahun 2000, tahun yang membawa badai Katrina kepada kita. Badai tersebut merenggut 1.392 nyawa dan merugikan negara lebih dari 100 miliar dolar. Para ahli memperkirakan akan ada antara 17 hingga 25 badai yang diberi nama. Beberapa badai ini akan menjadi badai topan dengan kecepatan angin mencapai lebih dari 160 km per jam atau lebih tinggi. Kita sudah melihat badai melanda seluruh negeri, membawa bahaya seperti tornado, banjir, dan hujan es. Kamu harus berterima kasih kepada El Nino Southern Oscillation atau ENSO untuk ini. Istilah yang rumit ini berkaitan dengan El Nino dan La Nina, dua kekuatan raksasa yang pada dasarnya membentuk dunia kita. Biasanya angin di Samudra Pasifik bertiup ke arah barat di sepanjang Khatulistiwa, memindahkan air hangat dari Amerika Selatan menuju Asia. Air hangat ini digantikan oleh air dingin yang naik dari kedalaman Pasifik. Namun selama El Nino dan La Nina, pola yang biasa terjadi ini menjadi kacau. El Nino adalah fase hangat dari siklus ENSO. Selama El Nino, angin Khatulistiwa melemah, menyebabkan air hangat bergeser kembali ke pantai barat Amerika. Ini berarti lebih sedikit air dingin yang naik ke permukaan. Cuaca di bagian utara Amerika Serikat dan Kanada menjadi lebih kering dan hangat karenanya. Tapi ada kondisi yang lebih basah di negara bagian selatan. Di Atlantik, El Nino melemahkan musim badai dan meningkatkan aktivitas badai di Pasifik Tengah dan Timur. Di Afrika, El Nino membawa lebih banyak hujan ke Afrika Timur, namun lebih sedikit di Afrika Selatan, Afrika Barat, dan sebagian Sahara. La Nina adalah fase dingin dari siklus ENSO. Selama fase ini, angin ke arah barat di sepanjang Khatulistiwa di Pasifik lebih kuat dari biasanya dan mendorong lebih banyak air hangat ke arah Asia. Dan karena itu, air yang lebih dingin dan kaya nutrisi naik ke permukaan di sepanjang pantai barat Amerika. Perairan Pasifik yang lebih dingin ini mendorong arus jet ke utara, memberikan cuaca yang lebih kering di Amerika Serikat bagian selatan, tapi kondisi yang lebih basah dan lebih dingin di Pasifik Barat Laut dan Kanada. La Nina juga membawa musim dingin yang lebih hangat ke Amerika Serikat bagian selatan dan suhu yang lebih dingin dari biasanya di bagian utara. La Nina biasanya meredakan aktivitas badai di Pasifik, tapi meningkatkan aktivitas badai di Atlantik. Pada tahun 2023, El Nino berkuasa dan membawa sebagian besar badai sebelum sampai di Amerika. Namun tahun ini, kita telah beralih ke La Nina, dan nona ini membawa air yang lebih dingin di Pasifik dan pola yang memungkinkan badai bergerak lebih jauh ke barat dan mencapai Karibia. Dan ketika sampai di sana, badai tersebut dapat dengan mudah bergerak ke Teluk dan mempengaruhi Florida dan negara bagian lainnya. Musim badai Atlantik yang intens yang akan datang juga berkaitan dengan musim hujan yang kuat di Afrika Barat. Musim ini menciptakan kelembapan dan gelombang di lepas pantai Afrika yang dapat menyeberangi Atlantik dan memicu badai. Musim badai Atlantik berlangsung dari tanggal 1 Juni hingga 30 November. Dan sebagian besar aktivitasnya terjadi antara pertengahan Agustus dan pertengahan Oktober. Sejak tahun 1950-an, siklon tropis telah diberi nama untuk memudahkan para ahli meteorologi menginformasikan kepada publik tentang siklon tersebut. Kamu lebih mungkin mengingat bahwa Leslie akan datang daripada badai X34D yang akan datang, bukan? Jadi, ada 20 nama dalam daftar abjad tahun ini, dari Alberto dan Beryl hingga Valerie dan William. Semoga saja tidak akan sedahsyat badai Galveston. Bencana alam paling fatal dalam sejarah Amerika Serikat menghantam Texas pada tahun 1900-an. Badai kategori 4 menghantam Galveston, menghancurkan lebih dari 3.600 bangunan dengan angin berkecepatan lebih dari 217 km per jam. Badai ini merenggut nyawa antara 6 hingga 12.000 orang. Salah satu alasan kenapa bencana ini menjadi begitu fatal adalah kebijakan komunikasi yang buruk. Beberapa hari sebelum bencana, jelas bagi peramal cuaca profesional bahwa badai bergerak ke arah barat. Tapi Biro Cuaca di Washington memperkirakan badai akan melewati Florida dan sampai di New England yang ternyata meleset jauh. Biro ini baru berusia 10 tahun saat itu, jadi ilmu pengetahuan tentang badai di Amerika Serikat masih belum terlalu maju.
Para ilmuwan Kuba sangat ahli dalam melacak badai karena wilayah mereka sangat rentan terhadap badai. Jadi, mereka tahu bahwa badai tersebut sedang menuju Teluk Meksiko. Sayangnya, Direktur Biro Cuaca sangat cemburu karena peramal cuaca Kuba lebih baik daripada peramal cuaca Amerika. Sehingga, dia memutus aliran informasi dari Kuba dan mempersulit peramal cuaca lokal untuk mengeluarkan peringatan tanpa melalui Washington. Beberapa hari sebelum badai menghantam, kepala pengamat di Galveston mulai curiga bahwa ramalan Washington salah dan mencoba memperingatkan kota tersebut, namun terlambat. Badai tersebut membuat Galveston hancur berantakan. Setelah badai ini, Biro Cuaca mulai meningkatkan komunikasi baik secara internasional maupun di dalam Amerika Serikat. Para pejabat yang bertanggung jawab sedang melakukan segala upaya untuk meningkatkan perakiraan, mendukung masyarakat dan membantu daerah-daerah yang terkena dampak untuk pulih dengan lebih mudah setelah badai melanda. Mereka akan mencoba model perakiraan baru untuk memprediksi badai tropis yang semakin kuat, membantu manajer keadaan darurat dan air untuk mempersiapkan potensi banjir, serta melindungi masyarakat dan infrastruktur. Pelampung cuaca pesisir di Atlantik Barat tropis dan Karibia telah ditingkatkan, dan drifter dan drone layar baru, pesawat layang bawah air, dan drop zone yang ringan akan memberikan data waktu nyata. Ada juga beberapa hal yang dapat kamu lakukan untuk memastikan keselamatanmu sebelum, selama, dan setelah badai. Jika kamu tinggal di daerah yang rawan badai seperti di Florida, Georgia, dan Carolina, kamu harus selalu siap sebelum musim badai tinggi. Buatlah rencana bencana keluarga yang akan menguraikan tindakanmu selama keadaan darurat. Petakan beberapa jalur evakuasi jika jalur utamamu terhalang, dan tentukan tempat pertemuan jika kamu terpisah. Kamu dapat mengatur latihan untuk mengajari anggota keluarga cara mematikan air, gas, dan listrik, serta memastikan bahwa si bungsu pun tahu cara menelepon layanan darurat. Kemaslah perlengkapan bencana yang siap digunakan dalam waktu singkat. Ini harus mencakup barang-barang penting seperti makanan, air, kotak P3K, dan senter yang dapat bertahan setidaknya selama 72 jam sendirian. Kamu dapat membeli generator untuk memastikan kamu memiliki listrik jika terjadi pemadaman listrik hingga listrik kembali menyala. Simpanlah di tempat yang aman, jauh dari hujan dan air yang naik dengan ventilasi yang baik. Kamu juga akan membutuhkan radio dan senter yang dapat menyala sendiri. Jika memungkinkan, tambahkan ruang aman di rumahmu yang diperkuat untuk menahan angin kencang dengan plafon, lantai, dan dinding beton bertulang. Pastikan kamu memiliki cukup makanan kaleng dan makanan yang tidak mudah basi, serta air minum dalam kemasan untuk setidaknya 3 hari. Ketika badai akan melanda, pergilah ke utara untuk menjauh darinya, di mana badai akan melemah pada saat badai tiba di sana. Jauh lebih aman untuk menjaga keluarga dan hewan peliharaanmu bersama-sama menjauh dari badai daripada mencoba menghadapinya di rumah. Cobalah untuk pergi dengan satu mobil jika memungkinkan. Selalu ikuti perintah evakuasi setempat, terutama jika kamu berada di rumah mobil. Isi penuh tangki bensinmu dan luangkan banyak waktu untuk keluar. Jangan pernah meninggalkan hewan peliharaanmu. Puing-puing, air banjir, atau benda-benda yang berterbangan dapat membahayakannya. Jika kamu tetap tinggal selama badai, kamu membutuhkan tempat yang aman untukmu, keluarga, dan hewan peliharaanmu. Tempat ini tidak boleh memiliki jendela atau skylight. Jika kamu bersembunyi di rumah, tutup semua pintu interior dan amankan pintu eksterior. Segera cari ruangan dalam dengan dinding yang kuat dan tidak ada jendela, seperti kamar mandi atau lemari. Jika rumahmu tidak aman, carilah tempat penampungan komunitas. Pergilah ke tempat penampungan setidaknya 2 jam sebelum badai menerjang agar kamu tidak terjebak di luar. Bawalah radio bertenaga baterai dengan baterai ekstra untuk pembaruan setiap 15 hingga 30 menit. Jangan pernah meninggalkan tempat berlindungmu meskipun terlihat tenang, karena kondisinya dapat memburuk dengan cepat, terutama jika kamu berada di tengah-tengah badai. Untuk perlindungan ekstra, berbaringlah di lantai di bawah sesuatu yang kokoh seperti meja. Jangan gunakan peralatan listrik, telepon, atau pancuran air selama badai. Jangan tinggalkan tempat berlindungmu sampai kamu mendapatkan pemberitahuan aman dari pihak berwenang. Hati-hati, akan ada banyak bahaya di luar.